tadi kan aku udah sempet cerita ya, aku dagang online tuh udah setahun. Dan anak-anak kitchen, karyawan-karyawan yang Beans Kitchen itu, mereka pengen banget buka warung nasi, buka warung yang ada live musiknya, yang bisa nongkrong tapi makanannya enak. Nah, akhirnya setelah setahun aku mempertimbangkan, akhirnya kita buka deh di bulan ini. Dengan konsep di rumah dan di pelataran ya. rumah, itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Jadi sebenarnya aku tuh emang tadinya pengennya bukanya pengennya tuh kayak warung pecel lele, pecel ayam gitu, tapi anak-anak bilangnya pada yang bisa nongkrong yang enak. Nah jadi kita bikin agak-agak garden gitu tapi tetap merakyat menunya gitu. Untuk sementara di luar, tapi di dalam lagi diberesin, nanti pelan-pelan baru dirapihin, baru di dalam. Jadi bedain yang smoking, non smoking gitu-gitu. Berarti ada rencana buat di dalam? Iya. Insyaallah. Sebenarnya jangan di-spill dulu sih tapi ya nanti kita mau kita lagi rencana mau bangun sesuatu lagi gitu. Supaya kapasitasnya lebih bisa banyak. Kalau ini kan kapasitasnya terbatas ya. Nah kalau untuk menu-menunya sendiri sebenarnya ini masakan khas apa gitu? Betawi kah, Sunda kah, Jawa kah, atau seperti apa? Mungkin boleh jelaskan. Ini khasnya khas Nusantara ya, karena Betawi juga iya, Sunda juga iya gitu. Western. Iya, Western belum sih, tapi kebanyakan Nusantara gitu. Menu-menunya sendiri mungkin boleh di... Menu-menunya ada cumi bunting, ada ayam goreng, ada lele, ada nila kremes, itu semua kremes ya gorengnya. Pokoknya ada yang dijual online ada di offline ini gitu kan ya? Iya, ada beberapa, cuman kalau ini kan menunya lebih kayak kepecelan-pecelan gitu. Ada juga mie ayam chili oil, ada dimsum, ada apa lagi ya? Ada aneka kue, ada gorengan, macem-macem lah. Gitu. Ada andil nggak Kita support aja, karena memang yang suka masak dari dulu, dari zaman pacaran juga kan istri kan, memang passionnya masak, hobinya masak. Dan kayak jualan online juga sebenarnya kayak awalnya cuma iseng-iseng gitu kan, alhamdulillah suka gitu kan, banyak yang suka. Ya mudah-mudahan kita buka offline ini insya Allah nanti lebih banyak kan biasanya ketemunya di sosmed, orang jualan, pembeli sama Angbinnya di sini kan, kadang Angbin di sini bisa ketemu langsung gitu ya. Iya, gitulah. Mencoba experience yang baru. Buat namanya sendiri Kak, kenapa dinamain warung oyot? Warung oyot. Warung oyot tuh udah sering banget ditanya ya. Jadi warung oyot tuh karena aku jualan peyeknya namanya oyot. Karena aku jualan peyek itu setahun, dalam waktu setahun aku bisa punya banyak karyawan, usaha aku bisa besar dan segala macam karena peyek oyot itu. Jadi aku kasih nama warungnya warung oyot. Oyot sendiri artinya apa sih Kak? Kalau boleh... Nggak tahu juga sih, itu anak aku suka bercanda gitu, oyot akhirnya jadi peyeknya namanya oyot gitu. Dari bahasa anak ya. Bercandaan doang sih sebenarnya, malah bercanda jadi beneran jadi merek gitu ya. Kali dari kesibukannya sendiri ini, tapi sekarang harus tetap support istri dalam berkarya, bisa juga memasak ya. Bagaimana nih? Ada kesulitannya sendiri nggak gitu, kesulitan membagi waktunya dan segala macam? enggak sih, kebetulan istri kan kegiatannya beda nih. Kalau Adli kan syuting, kalau Angbin kan masak, jualan, jadi beda. Jadi lebih sharing kalau di rumah, gimana gitu kan. Tapi tetap kalau kita kan hobinya makan ya. Jadi kalau semua yang dimasak istri ya enak-enak aja. Paling ya aku menu baru nih, doain ya gitu aja sih. Untungnya aku suka masak, suami suka makan, jadi dia jadi modelnya, jadi testernya. Foto model. Bahkan juga masak besar gitu ya Kak, suka banyak itu emang hobi kita apa iseng aja atau gimana? Emang karena aku suka masak kan, jadi aku suka masak yang ya suka coba apa aja gitu. Masak besar kan seru juga dimakan rame-rame. Dari dulu aku suka masak besar dari sebelum zaman bikin reels gitu. Tapi mungkin buat inspirasinya dari mana gitu? Inspirasinya tuh masakan yang aku suka masak setiap hari di rumah. Favorit Kak Adli apa?
Semua, yang penting ada sambel. Kalau minta ikan disiapin ikan doang, kalau minta ayam disiapin ayam doang. Tapi kalau minta sambal pasti temennya banyak. Bener kan? Minta apa? Sambal. Nanti ya udah biar dimikir sendiri teman-teman itu apa. Jadi ada ikan, ada ayam juga, kadang-kadang gitu. Tapi suka sambal buatan istri ya? Suka. Sambal mentah, sambal apa? Banyak. Macem-macem. Aku sambal macem-macem. Tapi pernah belajar masak apa-apa nggak sih Kak? Belajar masak aku dari kelas 2 SD itu udah ikut ekskul masak. Jadi emang udah suka masak dari kecil. Itu pernah gitu lah. Bentar lagi. Rencana ingin membuka di mana aja? Belum kepikiran, kita mau fokus satu tempat ini dulu biar fokus, pokoknya ngalir aja. Nanti insya Allah kalau misalkan ini udah jalan full, baru nggak ide-idenya berkembang sendiri. Oh Sudah ada berapa bisnis nih Kak ya? Kira-kira apa aja sih yang sudah menghasilkan dari bisnis tersebut? Ya udah, alhamdulillah jualan online iseng itu hadiahnya banyak banget. Terus sekarang jadi punya keluarga baru, Amin's Kitchen. Iya. Pokoknya seru, rumah jadi rame, jadi nggak bosen di rumah, ada aja. Pokoknya seru lah. Aku nggak pernah mau nargetin Targetin. apa-apa. Ngalir aja. Ngalir aja. Pokoknya kayak jualan online juga gitu, ngalir aja. Alhamdulillah bisa mempekerjakan orang-orang sekitar gitu kan, bisa membantu. Jadi tetap nilai bisnisnya ada, nilai sosialnya juga ada. Dari iseng jadi sampai bisa seperti ini. Berarti kalau Kak Amin sendiri nanti ke depannya udah mau kulinernya aja Kak, atau mau balik lagi gimana? Ditawarin sih, tapi kayaknya pusing deh kalau syuting sambil. Kayaknya Karena banyak online. teman-teman punya catering, akhirnya syuting lagi. Karena kalau makanan kan harus quality control terus kan. Gitu. Kalau dagangan online aku tuh belum bisa ditinggal karena ordernya masih tinggi banget, jadi masih kejar-kejaran order. Terus sekarang ditambah ini lagi, jadi kan bercabang pikirannya. Mungkin kayaknya memang harus fokus aja di sini deh. Bikin konten juga yang edit, istri, Iya. semua. Jago ngeditnya Aku juga. orangnya detail Ngeditnya jago. Ini apa jadi apa masaknya jago. Jadi semuanya serba dia. Aku nggak mau dieditin orang. Passionnya tuh ngerasa di bidang kuliner ini. Betul. Iya. Kontennya gitu ya. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak karyawan sih Kak dan masih tetap terjun langsung gitu Iya. kayak pembelian yang perintil-perintilan? Karena kalau kita nggak incas, pasti nggak akan jadi deh. Tetap kita kalau usaha tuh kita harus turun. Karyawan ada berapa? 13 ya? 13, 25. Oh, 5. 25, terus ada ini lagi, buka lagi, belum dihitung nambah berapa lagi. Kali sendiri melihat istri tuh yang begitu benar-benar terjun langsung gitu melihat ini semua, bisa dibilang istri hebat atau seperti apa sih Kak? Istri Iya. hebat atau bagaimana, semua dikontrol sendiri gitu kan? Alhamdulillah, jadi ada kesibukan. Jadi kita saling support kesibukan masing-masing lah gitu kan. Aku itu serba-serbi semuanya ngurus sendiri, jadi semua harus incas sendiri. Aku memang orangnya cerewet, bawel, dan galak ya di rumah. Tapi memang itulah aku, jadi semua juga udah ngerti. Aku tuh orangnya emang suka marah-marah, karena aku tuh orangnya agak-agak perfeksionis gitu. Gitu. Tantangan dalam berbisnis mungkin apa nih Kak? Banyak lah, banyak. Itu ada 1000 tantangan. Satu mungkin yang nggak bisa gitu terlupakan tuh dalam tantangan. Yang nggak bisa terlupakan adalah ternyata kita itu setahu-taunya aku masak, aku tuh masih ada human errornya. Ternyata aku tuh baru tahu cara bikin sambal 30 kilo sama sambal 100 kilo itu caranya gimana, beda, itu baru tahu gitu. Dan aku juga saling tuker ilmu juga sama emak-emak dari kampung. Aku kasih ilmu ke mereka, mereka kasih ilmu ke aku. Ini kalau di kampung saya gini nih, tapi saya masaknya gini. Coba dikombinasi, akhirnya jadi produk ini, jadi produk itu. Mereka tuh emak-emak di kampung ini tuh terampil-terampil banget lah, hebat-hebat banget. Oh. Untuk lokasi sendiri kan berada di wilayah Menteng. Istilahnya di atas
Justru itu cari yang beda, yang lain kan high class ya kan, mayoritas. Kita harus jadi minoritas terkadang, ya kan, supaya dilihat gitu. Nah, dari harganya sendiri gimana sih? Nanti takutnya orang datang ke sini gitu dengan suasana dengan daerah yang sering high class itu seperti apa dari yang Daerah high class tapi harganya harga rakyat kan beda di sini kan, jarang kan terjangkau kan. Karena yang sudah pasti kalau di daerah sini kan, ya daerahnya kan tadi Ya, high belum class tentu gitu juga kan. sesuai juga. Kalau kita kan konsepnya memang garden dan Iya. penyelan, jadi ya sesuai harganya segitu gitu. kalau boleh di spill berapa sih kak? Apa? Ada nih di menunya tuh. Bisa bayar mundur lagi. Wah langsung ramai itu nanti. Bisa bayar mundur. Oke. Harapannya mungkin Kak apa nih dari bisnis? Harapannya semoga orang-orang suka sama masakan aku. Semoga Ya, pengunjung yang datang bisa suka makanannya di warung Oyot sehingga menularkan, nanti kan banyak yang undang lagi datang ke sini. Ya mudah-mudahan selanjutnya Angbin juga kita bisa akhirnya lebih banyak mempekerjakan orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan juga. gitu. Oke. Terima kasih. Jangan lupa dicobain makanannya, Mbak, Mas. Oke.